Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau menghendaki kami agar saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang baik dan benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kami. Dengan pengantaraan Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam nama aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes yang mengajak kita untuk melihat, memikirkan, merefleksikan suatu kebenaran yang sangat dalam dan indah, yakni bahwa kita dipanggil untuk memiliki hubungan yang intim, relasi personal dengan Allah melalui Yesus Kristus. Yesus sedang berbicara kepada para muridnya tentang perpisahan yang akan segera terjadi. Namun dalam percakapan itu, ia tidak meninggalkan mereka dalam kesedihan atau ketakutan. Sebaliknya ia memberikan jaminan akan kehadirannya yang terus-menerus dan bahwa dia adalah jalan yang membawa kita kepada Bapa dan dia sendiri adalah Allah itu. Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara-saudari, ini adalah pernyataan yang luar biasa. Melalui pewahyuan penyataan diri Yesus lewat perkataan, pengajaran, dan totalitas hidupnya, hingga sengsara wafat dan kebangkitannya, kita mengenal siapa itu Allah yang sesungguhnya dalam diri Yesus yang nyata, yang real, hadir, ada bersama dengan kita. Yesus adalah gambaran sempurna dari Bapa. Maka kita semakin mengenal Yesus, mau tak mau kita juga dengan sendirinya mengenal
bagaimana Allah kita itu yang sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus juga menegaskan bahwa hanya melalui Dia kita dapat memiliki hubungan yang menyelamatkan dengan Allah. Iman kepadanya dan penerimaan akan pengorbanannya di kayu salib membawa kita kepada pengampunan, pemulihan, rekonsiliasi, serta hidup yang kekal. Dan bacaan hari ini, Yesus memberikan sebuah janji besar. Apa saja yang kamu minta dalam nama Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ini bukan janji yang kosong belaka. Ini adalah undangan kepada kita untuk hidup dalam dan bersatu, bersekutu, beriman, dan percaya penuh kepada Yesus. Relasi itu tentu kita bangun dengan hidup rohani, doa, meditasi, refleksi, personal yang intim dan akrab, berbincang, berdialog, berbicara dengan Tuhan dari hati, bukan dari logika, pikiran, akal sehat yang kerap menipu kita. Doa bukan sekedar kewajiban, bukan hanya formalitas. Doa adalah momen di mana kita membuka hati kepada Allah, membawa segala pergumulan, harapan, dan sukacita ke hadapannya. Dan dalam nama Yesus kita memiliki akses langsung kepada Bapa, dan Dia sendiri sebenarnya adalah Bapa itu. Betapa luar biasanya anugerah ini. Namun mari kita ingat bahwa doa kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk memuliakan Allah. Bersyukur atas kebaikan, kasih sayang, dan cinta Allah kepada kita yang selalu dan senantiasa masih kita alami dan kita rasakan dengan berbagai cara Ia bekerja untuk kita supaya kita selamat. Dan tujuan akhir dari setiap permohonan, pujian, syukur kita seharusnya adalah supaya Bapa dipermuliakan. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan sangatlah penting karena lewat berbagai pengalaman, perjumpaan, dalam arti ada sesuatu yang membuat kita itu terpanggil, membuat kita percaya, membuat kita kagum, membuat kita takut dan gemetar. Baik itu dalam seluruh suka dan duka yang kita alami, kita merasakan bagaimana Allah itu sungguh-sungguh hadir dengan penuh kasih dan pengampunan. Ia menguatkan dan membimbing kita. Ia hadir nyata dan konkret dalam seluruh peristiwa hidup kita dengan penyelenggaraannya yang penuh dengan misteri yang tak bisa kita pahami. Tapi Dia ada. Maka jangan takut untuk membagikan pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan kepada sesama kita. Dan juga jangan ragu untuk mendengarkan cerita iman, pengalaman perjumpaan saudara-saudari kita yang mengalami kasih Allah itu sendiri. Dalam saling berbagi, kita bisa saling menguatkan dan bertumbuh bersama untuk semakin lebih baik. Akhirnya marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh kasih dan pengampunan serta pengharapan seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Dia adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Bapa. Mengenal Allah bukan lagi sesuatu yang jauh atau sulit, tetapi ada dalam diri Yesus. Kita bisa mengenal Dia seperti kita mengenal sahabat dekat melalui Yesus Kristus. Dan kiranya sabda hari ini membangkitkan dalam diri kita kerinduan yang lebih besar untuk hidup dekat dengan Yesus, mengenalnya secara dalam, mengenalnya bukan dengan logika akal sehat saja, tetapi dari hati, dari perasaan, dari pengalaman, penyertaan dan penyelenggaraan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Mengenalnya tidak hanya di mulut, tetapi mengenalnya dengan sungguh-sungguh kita sadar, tahu, dan kita mengakuinya Dialah Bapa kita. Dan semoga dalam doa-doa, dalam
perjuangan kita, usaha kita untuk semakin mencintai Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita, membantu kita untuk memperoleh kehidupan kekal dan kebahagiaan itu sendiri. Dan kita adalah saksi-saksi murid-murid Tuhan yang mewartakan Bapa yang tak kelihatan itu, yang hadir dalam diri Yesus Kristus, yang bisa kita lihat dan kita alami. Dan kita dipanggil untuk membagikan seluruh kisah hidup Yesus, keberpihakan hidup Yesus kepada kehidupan dan kebahagiaan, serta kehidupan setelah dari dunia ini. Tuhan memberkati. Bapa yang maha baik, jauhkanlah kami dari kesombongan dan iri hati dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon mampukanlah kami untuk selalu berpikir dan bersikap baik terhadap sesama kami, terutama yang sangat membutuhkan kasih dan pertolongan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.